إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعابدين والشيخين في الدين وكل ولي وليان من مشايخ الأرض إلى مغربها وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وجميع المصنفين المفتشين ورسله وقرآنهم الله يعني درجاتهم بالجنة ويعرض علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخ الداعي له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz yang selalu kita taati dan muliakan, bapak-bapak, para jamaah sholat maghrib, dan insyaallah kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan majelis kita, kajian kita yang berkaitan dengan tafsir ayat Al-Ahqaf. Mudah-mudahan perkumpulan kita merupakan perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, mendatangkan rahmat Allah, karena majelis kita adalah majelis ilmu yang insyaallah akan diiringi dengan doa-doa malaikat. Kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, maka disitulah akan dinaungi banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, terutama kelak pada hari di mana tidak ada syafaat kecuali hanya dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang sebuah ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungannya dengan makanan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan makan atau hal yang boleh dikonsumsi atau yang dilarang itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah mendahulukan dengan menghitopkan atau mengarahkan ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Karena apa?
Diharapkan ketika orang mendengar ayat ini, maka yang dimunculkan yang pertama adalah keimanannya. Sehingga kalau sudah iman kepada Allah, maka dia pasti akan tunduk patuh kepada ajaran-ajaran yang tertuang dalam ayat ini. Di dalam Al-Quran Allah sering menyampaikan ayat yang didahulukan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya seperti ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat ini berkaitan dengan larangan atau perintah mencari makanan yang halal menjauhi yang haram, ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Karena ketika orang itu kondisi beriman, percaya kepada Allah, maka tindak lanjutnya pasti akan patuh tunduk kepada Allah. Namun ketika orang itu tidak beriman, ya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan patuh tunduk kepada ayat tersebut. Contohnya ketika Allah memerintahkan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari sesuatu makanan yang baik yang telah kami rezekikan, yang telah kami berikan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Nah, mengkonsumsi makanan yang baik, thayyibat, itu akan dilaksanakan kalau orang itu memiliki dasar iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman kepada Allah, maka pasti dia tidak akan tunduk. Dia tidak akan tunduk kepada ayat ini. Ya. Makanya Allah mendahulukan ayat ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Makanlah dari sesuatu yang baik. Tinjauan ulama, thayyibat itu ada dua. Ya. Yang pertama, ada seorang ulama dan juga didukung oleh seorang ulama pada masa Abbasiyah, yaitu yang terkenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengatakan al-muradu thayyibul kasbi. Yang dimaksud dengan makanan yang bagus, makanan yang thayyib, yaitu adalah makanan yang bagus yang diperoleh dari jalan yang baik, alias yang diperoleh dengan cara yang halal. Nah, berarti tinjauan pertama yang dikatakan thayyibat, yaitu makanan atau sesuatu yang diperoleh dari usaha, ikhtiar, penghasilan yang baik atau yang halal. Ini pandangan pertama yang dikemukakan oleh seorang ulama atau tokoh yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada pandangan yang kedua yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan makanan yang baik adalah makanan yang dari jenis sesuatu barang yang baik atau yang halal. Jadi baik atau halal itu ada dua tinjauan. Yang pertama, halal dari usaha yang dilakukan, sumbernya itu halal. Yang kedua, jenis barangnya itu juga halal. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Ya, ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman atau sesuatu apapun, maka yang perlu kita perhatikan pertama, makanan itu dari mana asalnya, halal atau tidak, dari usaha yang halal atau tidak, dari pekerjaan penghasilan yang halal atau tidak. Ini pertama. Karena ayat ini mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyibat itu ada dua, yaitu dari penghasilan atau usaha yang halal. Yang kedua, setelah dari sesuatu yang halal, maka tinjauan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah apakah makanan itu barangnya, jenisnya halal atau tidak. Ya, kalau duit ini jelas halal, kemudian duit ini kita belikan barang yang halal juga, nah itulah yang kita konsumsi. Kita belikan beras, kita belikan roti, kita belikan buah-buahan yang itu halal, maka itulah dikonsumsi oleh manusia atau oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau barang itu tidak halal, contoh duit yang kita beli ke daging, ya daging, mohon maaf daging babi misalnya. Nah duitnya halal tapi barangnya tidak halal, ini juga dilarang oleh agama. Nah, atau sebaliknya, barangnya halal tapi duitnya yang tidak halal, dari pekerjaan yang tidak halal. Makan ayam tapi ayamnya boleh maling misalnya. Nah, berarti itu tidak halal. Jadi dua sisi thayyibat dalam pandangan agama, yaitu thayyibat atau halal memperolehnya, yang kedua thayyibat atau halal barangnya, jenisnya. Selanjutnya di dalam ayat ini kemudian diteruskan ayat berikutnya, Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian al-mayyitah, bangkai. Bangkai itu haram, Pak. Kemudian waddama, darah. Darah itu tidak boleh dikonsumsi. Walahmal khinzir, dan daging babi. Nah, berarti ini haram dilihat dari sisi jenisnya. Ya. Jadi ada barang yang diharamkan yang dinas di dalam Al-Quran, bangkai, darah, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kemudian hewan yang disembelih ya bukan karena Allah. Dan nyembelih mungkin tujuannya untuk sesajen, hanya nyembelih tapi untuk sesajen, untuk persembahan kepada, ya mohon maaf, mungkin dewa, atau ada tujuan-tujuan ya mistis yang lainnya. Nah itu berarti hewan tersebut tidak halal. Nah ini. Nah kemudian di sini dijelaskan kategori bangkai itu seperti apa. Yang namanya bangkai. Jadi kan diharamkan makan bangkai. Yang namanya bangkai itu seperti apa? Ini dijelaskan dalam tafsir ini, fa'ammal mayyitatu fayya ma mata minal hayawan utifa anquhu min ghairi qadrin aw maqtulan bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Yang namanya bangkai itu pertama hewan yang tidak halal. Jelas. Ketika hewan itu tidak halal, mati, maka
mati itu dalam keadaan bangkai. Contoh misalnya kucing mati, maka kucing mati itu hukumnya bangkai, meskipun disembelih. Karena apa? Karena darah dari asalnya memang tidak halal, meskipun disembelih. Atau hewan yang halal tapi mati tanpa disembelih secara syariat. Kambing mati, tapi matinya ini karena sakit atau karena ketumbuh truk, mobil mati, maka berarti itu matinya dalam keadaan maitah atau bangkai. Jadi hewan yang halal boleh dimakan, bukan bangkai kalau matinya dalam keadaan disembelih secara syar'i. Itulah kategori bangkai. Jadi bangkai itu bisa memang dari asalnya tidak halal, ya, mati dalam keadaan apapun, kalau dia dari asalnya tidak halal berarti itu bangkai. Atau asalnya halal, hewan itu halal tapi matinya tidak disembelih secara syariat Islam, maka itu hukumnya bangkai. Nah, dua-duanya itu haram untuk dimakan. Innama harrama 'alaikumul maitata. Allah mengharamkan bangkai. Tetapi Bapak-bapak para jamaah, ayat ini ada taksisnya. Taksisnya itu maksudnya ada yang mengecualikan, yaitu disampaikan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini menyebut atau bangkai yang halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla mayyitatani wa damani. Dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu apa? As-samatu wal jarudu, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dua darah itu apa yang halal? Al-kabidu wal-tihalu, yaitu hati hewan, hati kambing, hati sapi, hati darah. Dan juga limpa. Seperti limpa itu. Limpa itu mungkin ya paru-paru apa ya. Karena itu darah, tapi darah yang halal. Darah yang berupa hati dan darah yang berupa limpa. Ya, yaitu misalnya hatinya kambing, hatinya sapi, itu kan darah, tapi halal dimakan. Begitu juga tadi bangkai, ada dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi kalau ada ikan mati, kumpulan sehari sudah boleh dimakan. Tinggal bolu atau tidak. Kalau nggak busuk ya tidak mungkin kita makan. Tapi kalau masih enak, masih segar, ya silakan dimakan. Jadi ikan, belalang, kalau dia mati, ya itu maka halal tetap dimakan. Dan juga berlandaskan sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Di dalam lautan, ya ini berlaku umum, lautan itu bisa laut, bisa sungai, pokoknya di dalam air, maka suci airnya dan halal bangkainya. Jadi apapun itu hewan yang berasal dari air, dari laut, maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Misalnya ikan-ikanan semuanya halal, udang halal, cumi-cumi halal, ya.
Semuanya kalau hidup, ya memang hidupnya di laut atau di air, maka termasuk hewan-hewan yang dihalalkan. Jadi ada dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Selain dari dua itu, maka diharamkan berdasarkan nas Al-Quran, innama harrama alaikumul maitata waddam. Selanjutnya bapak-bapak rahimahullah, kemudian permasalahan berikutnya, al-muharramu fi ayatil bayyinati al-aqlu awil intifa'. Dalam ayat tadi Allah mengharamkan bangkai. Yang diharamkan itu apakah makannya saja atau semuanya jenis mengambil manfaat dari sesuatu itu diharamkan. Maka di sini ada perbedaan ulama. Wa dhahaba ba'dul ulama annal muharram innama wal aklu faqat. Yang diharamkan kalau ada bangkai itu, yang diharamkan mengkonsumsinya, makannya. Tapi kalau memanfaatkan yang lainnya boleh. Kalau ada bangkai sapi, yang haram kita makan. Tapi kalau dimanfaatkan untuk yang lainnya, silakan. Kalau memang bisa. Atau bangkai kambing bisa. Yang haram itu kalau dimakan. Tapi kalau untuk dicincang-cincang dikasih ke hewan, ya silakan, boleh saja. Itu menurut satu pendapat. Tetapi menurut ada seorang ulama, yaitu yang bernama Imam Al-Jassas, qala Al-Jassas wa tahrimu bi tanawuli sa'iri wujuhil manafi'. Ketika ada hewan itu bangkai, maka haramannya semua jenis kemanfaatan haram, makan yang haram, dikasih ke hewan haram, digunakan untuk apa haram. Itu menurut Imam Al-Jassas. Tetapi kalau kita ngambil pendapat imam yang pertama tadi, mengatakan yang haram itu makannya. Tapi kalau digunakan untuk yang lain selain makan, ya silakan, itu tidak diharamkan. Itu berkaitan dengan bangkai tadi. Karena terkadang ada bangkai ayam, tapi daripada buang nganggur, lebih baik kita cincang kasih ke iwak lele misalnya. Ya boleh baik, ya boleh saja. Kemudian ada juga dalam syariat Islam itu, dalam fikih dijelaskan ada bagian hewan atau bangkai yang bisa dimanfaatkan. Apa itu? Yaitu kulit, ya. Tetapi dimanfaatkannya yang bukan mengkonsumsinya atau bukan untuk makan. Kulit bangkai, misalnya kulit yang najis, kulit harimau, kulit buaya. Ini kan hewan-hewan yang tidak halal. Kalau sudah tidak halal berarti kan najis. Itu. Bangkai itu tidak halal berarti najis. Kulit buaya, kulit macan, kulit apa lagi itu bisa digunakan dalam fikih dengan cara apa? Yaitu disamak dulu. Ada tata cara menyamak itu, ya dibersihkan, sisa-sisa daging-daging yang nempel itu kemudian digosok. Ada beberapa cara menggosoknya, itu ada dengan media, dengan daun, atau dengan kotoran burung. Ada alatnya khusus, barangnya khusus untuk menyamak. Kalau sudah disamak bersih, disucikan, maka kulit tadi yang asalnya najis, yang asalnya bangkai tadi bisa digunakan. Namanya kayak apa, kulit buaya, kadang untuk tas atau untuk
ikat pinggang. Nah, kalau sudah dipakai untuk ikat pinggang, otomatis kan menempel di badan kita, ya otomatis itu suci. Karena Batannas sudah melalui proses pensucian yang namanya disamak. Jika kalau pakai ikat pinggang kulit, ya boleh baik kita bawa sholat, kita bawa ke masjid, karena pertama itu sudah suci. Meskipun asalnya yaitu dari sesuatu yang diharamkan atau yang najis, karena melalui proses disamak. Itu pembahasan dalam kajian fikih. Jadi ada hal-hal tertentu yang dalam bagian tubuh hewan yang najis atau bangkai itu bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, Bapak-bapak Rajamah rahimahumullah, di dalam ayat ini juga dijelaskan tentang orang yang darurat. Famanittur ghairu baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Ketika dalam kondisi kepepet atau darurat, atau dalam istilah yang lain emergensi, darurat, maka orang boleh mengkonsumsi barang-barang sesuatu yang diharamkan kalau kondisi darurat. Tetapi yang perlu dipahami, darurat itu seperti apa? Kadang kita sedikit-sedikit ngomong darurat apa-apa, darurat apa-apa. Nah, darurat ini dalam pembahasan di dalam fikih atau di dalam usul fikih itu memiliki batasan-batasan tertentu. Tidak semuanya yang sulit kita katakan darurat. Kondisi seperti apa yang dikatakan sebagai darurat itu? Di dalam fikih dijelaskan yang namanya darurat itu adalah sebuah keadaan yang mengancam diri manusia sehingga terancam kehidupannya atau nyawanya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Contoh, ya, dia dalam keadaan di tengah hutan, tidak menemukan makanan yang halal. Ketika dia tidak makan, maka bisa hilang nyawanya. Dan ketika itu ada di hadapannya bangkai, mungkin bangkai tikus atau bangkai kambing misalnya, atau bangkai rusa di tengah hutan, yang ada hanya bangkai itu, maka kondisi itulah yang namanya darurat atau darurat. Kalau dia tidak makan, mati. Nah, ujung-ujungnya ya wajib dia makan itu. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, itulah yang namanya darurat. Sehingga kondisi seperti inilah yang berlaku qaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi yang perlu digarisbawahi Bapak-bapak, darurat itu adalah kondisi yang mengancam nyawa, ya, mengancam nyawa. Itu baru darurat. Tapi kalau hanya sebatas sakit, hanya sebatas sulit, hanya sebatas haus misalnya, tidak sampai menghilangkan nyawa, itu belum dalam kategori darurat. Belum dalam kategori darurat. Nah, sehingga masih bisa ditahan. Nah, ketika masih bisa ditahan itu belum boleh dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau sudah mengancam nyawa tadi, baru dia dibolehkan melakukan yang diharam. Jadi makan bangkai, atau misalnya minum khamr. Jadi sering dicontohkan dalam kitab fikih itu. Ketika dia tersedak makan di
Misalnya ada yang nyangkut di di tenggorokannya itu, mungkin makan lontong keselak kamu gigi itu misalnya nyangkut lah. Nah kondisi itu dia tidak ada air. Nah ini kalau ada diteruskan kan bisa hilang nyawa tadi. Kalau tidak ditelan atau diambil itu tidak ada air yang ada khamr, maka kondisi itu dia boleh minum khamr, ya. Tapi sekedar hanya untuk menghilangkan dari makanan yang nyangkut di kerongkongannya, yang di lehernya. Jadi yang perlu diperhatikan, darurat itu ketika mengancam nyawa, dan batasannya orang melakukan yang diharamkan ketika darurat hanya sebatas kebutuhannya saja, tidak boleh lebih. Tadi minum khamr ya hanya sebatas untuk nelen makanan itu baik. Tapi kalau sebotol habis ya bukan darurat lagi itu sudah unsur haram, sudah jangan. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika muncul kondisi-kondisi darurat. Makanya tidak bisa kita mengatakan sedikit darurat. Tapi darurat itu adalah kondisi yang mengancam nyawa. Sehingga berlakulah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu memperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan. Bapak-bapak rahimakumullah, jadi banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dilarang. Namun larangan-larangan ini tidak bersifat keseluruhan. Dalam arti ada sebuah kaidah yang menyebut al-aslu fil asya'i al-halal. Sesuatu itu hukum asalnya halal. Illa idza dalal dalilu ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Nah, tinggal kita cari dalil yang haram itu apa. Jadi pada dasarnya Allah itu memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini halal. Halal jenisnya. Ya, tinggal nanti cara memperolehnya dengan cara apa. Kalau halal ya boleh, kalau dengan cara yang haram tidak boleh. Tapi dari jenisnya pada dasarnya ya al-aslu fil asya halal. Yang asal sesuatu itu halal. Kecuali kalau ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Semua jenis tumbuh-tumbuhan itu halal, kecuali ada nas yang mengharamkan. Tumbuhan yang mengharamkan itu seperti apa? Ya yang berbahaya yang jelas. Berbahaya. Karena ada hadis yang mengatakan la darara wa la dirara. Jangan melakukan hal yang membahayakan dirimu dan orang lain. Jadi kalau jenis makanan itu membahayakan, haram. Atau yang memabukkan, ya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun. Rijsun itu najis, haram. Kalau yang memabukkan. Jadi kalau tumbuhan itu tidak ada nas yang melarang, boleh, silakan saja. Ya, silakan saja. Makanya jenis sayur-sayuran itu banyak macamnya. Karena tidak dilarang. Tapi kalau tumbuhan itu memabukkan, contohnya ganja, karena memabukkan tadi, dan juga yang sejenisnya. Atau tumbuhan itu yang berbahaya, ya. Makan tumbuhan yang ada duri-durinya berbahaya. Makan tanaman yang berduri bahaya. Nah, tetapi kalau tidak memabukkan
dan tidak membahayakan, maka ya silakan saja. Mungkin kalau yang doyan rumput. Ya, tapi ya rumput itu apa manfaat atau tidak ya belum diketahui. Ya, obatnya. Yang jelas ya kalau tumbuhan itu kotor ya itu kan akan membahayakan kesehatan. Yang jelas seperti itu. Jadi intinya al-aslu fil asya'i al-halal. Begitu juga hewan. Hewan itu pada dasarnya halal, tetapi ketika ada nas yang melarang yang menjadi haram. Ya tadi babi kalau itu bangkai, kalau kemudian jenis-jenis yang bertaring, nasnya di dalam hadis. Ya, hewan-hewan yang bertaring haram. Hewan-hewan yang pemangsa memiliki cakar, ya haram. Ya, makanya burung itu halal, tapi ketika burung elang karena dia punya cakar tadi, maka haram. Nah, itu. Ya seperti itu. Ya dalam kaidah ini dijelaskan, ya ketika ada nasnya itu haram. Tapi kalau tidak ada nasnya, tidak ada penjelasan Al-Quran hadisnya, maka dia halal. Nah, itu. Begitu juga seperti ya hewan dua alam, kodok, buaya dan sejenisnya. Kalau dia dua alam itu ada nasnya, itu dalam hadis, maka dia masuk dalam kategori hewan yang haram. Nah, itu saja bapak-bapak rahimahumullah yang bisa kami sampaikan. Pada intinya ya dengan dasar iman orang itu pasti akan tunduk dan patuh kepada ketentuan dan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ada landasan iman, ya ibadalladzina amanu, ya kalau orang sudah beriman, ya pasti sekendak ya. Yang babi diharamkan ya menurut mereka ya haram. Karena babi ini lezat, karena babi ini mengandung banyak protein dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang punya landasan iman insya Allah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.